adanya larangan pengibaran bendera One Piece. Kami sebagai pemuda peduli bangsa ingin menurunkan bendera partai politik yang berkibar lebih tinggi dari bendera merah putih. Muhammad Faik, seorang pelatih kader dan instruktur nasional dari LPB PMII atau pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di dalam akun sosial media miliknya, ia mengunggah postingan yang penuh kontroversi, yaitu ketika memanjat tiang dan menurunkan bendera parpol PDIP yang terpasang di pinggir jalan di Kabupaten Sumeneb, Madura. Akun dengan nama @faik_shinobi mengatakan, tindakannya dilakukan lantaran bendera partai tersebut berkibar lebih tinggi daripada bendera Sang Saka Merah Putih. Yang menurutnya hal itu mencederai nilai kebangsaan. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan kali ini kami mengingat terkait adanya larangan pengibaran bendera One Piece yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Maka dari hal itu kami sebagai pemuda peduli bangsa ingin menurunkan bendera partai politik yang berkibar lebih tinggi dari bendera merah putih yang menurut kami ini akan mencederai nilai kebangsaan kita. Maka dari hal itu izinkan kami menurunkan bendera partai politik yang kemudian diganti dengan bendera merah putih. Ia juga mengatakan merasa muak pada sistem pemerintahan saat ini. Hanya bendera One Piece yang dilarang dikibarkan. Bahkan beberapa orang ditegur oleh pihak kepolisian. Tapi mengapa bendera partai justru dibiarkan, bahkan ada yang lebih tinggi dari merah putih, ujarnya, pada Jumat, 15 Agustus 2025. Netizen merespon hal ini dengan doa yang sangat mendalam, yaitu, semoga yang abang lakukan ini murni, demi kedaulatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan karena keuntungan pribadi, ataupun golongannya. Saat ini kita lagi ada di depan rumah Bupati Sumeneb, di mana berdasarkan informasi dari teman-teman di sana ada bendera partai yang berkibar lebih tinggi daripada bendera merah putih. Coba silahkan perhatikan teman-teman, bendera partai lebih tinggi dikibarkan daripada bendera merah putih. Baik teman-teman sekalian, kali ini kami tidak akan melakukan penurunan bendera lagi. Hanya saja ingin menyampaikan kondisi yang sebenarnya ketika rakyat secara sukarela mendirikan bendera pusaka, akan tetapi tetap kalah tinggi pada bendera politisi yang dijunjung tinggi. Apalagi nanti di sebelahnya bendera yang tinggi ini akan dilaksanakan upacara bendera untuk menghormati kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak terketuk hatinya melihat kondisi yang seperti ini? Maka dari hal itu kemudian kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb, kepada Polres Sumeneb untuk kemudian menurunkan bendera partai politik yang menurut kami telah mencederai harga diri bangsa ini. Apalagi statement mereka melarang semua bendera selain bendera pusaka berkibar di bulan kemerdekaan ini. Jika semisal tidak berani, maka biarkan kami yang menurunkan nanti. Menanggapi hal ini, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, Abrari, MPSI Buka Suara. Pria yang akrab dipanggil Mas Abe, menjabat anggota DPRD Jatim periode 2024 hingga 2029, berkata, sebagai pemuda pemanjat tiang yang baik, semoga sehat, selamat, dan kabul hajat. Itu saja, mohon maaf, saya sedang sakit gigi, terima kasih sudah dimengerti. Singkatnya, saat mengakhiri keterangan, di tempat lain akun dengan nickname Mulut Netizen, enggan mengibarkan bendera merah putih, mengkritik pesta rakyat yang diselenggarakan di istana, pada perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, ia masih belum merasa merdeka, karena pesta tersebut hanya untuk para pejabat saja. Sungguh hal ini bertolak belakang dengan kejadian di Sumeneb, Madura barusan, di satu sisi ingin mengibarkan merah putih, di lain sisi enggan mengibarkannya. Padahal ribuan undangan telah disebar Presiden Prabowo untuk seluruh rakyat Indonesia, dari via online hingga langsung kepada yang bersangkutan. Apakah hal ini tidak diketahuinya? Belum lagi souvenir atau hampers yang diberikan Presiden kepada seluruh yang menghadiri upacara kemerdekaan. Sungguh, sebelum mengkritik dengan narasi, dahulukan tabayun atau terlebih dahulu mencari informasi. Alhamdulillah dapat undangan untuk HUT RI ke-80 di Istana Merdeka bersama Bapak Siapa Presiden membuat acara pesta rakyat yang semeriah ini?
Yang tak lain dan tak bukan adalah untuk rakyat Indonesia, dan jikalau tidak setuju dengan kebijakan beliau, tunjukkan satu saja yang memberatkan rakyat. Jangan menyebarkan opini atau asumsi pribadi kepada masyarakat umum dengan sangat minim literasi dan informasi. Kita simak pendapat dari @mulutnetizen. Dari video ini, saya kok merasa kemerdekaan ini hanya milik presiden, milik para pejabat negara, milik orang-orang kaya. Bukan milik rakyat jelata, rakyat bawah. Gimana menurut kalian? Ya, saya memang merasa seperti itu. Di Istana Negara asik joget-joget ria, asik tertawa, asik menikmati euforia, asik merayakan hari kemerdekaan dengan uang rakyat yang begitu banyak, sementara rakyat yang di bawah menderita. Menurut saya sih, upacara kemerdekaan nggak apa-apa, tapi nggak usah yang namanya joget-joget, atraksi-atraksi gitu. Karena apa? Pada kenyataannya, rakyat di bawah menderita, rakyat di bawah itu belum sejahtera, banyak yang miskin, banyak yang pengangguran, banyak korupsi. Ya, ini hanya asumsi saya, ini hanya unek-unek saya, ini hanya opini saya. Apakah ada yang salah dengan pesta rakyat di istana? Dan apakah Anda masih belum merasa merdeka? Logikanya, jikalau belum merdeka, mungkin hari ini kita masih mengangkat senjata dan berperang dengan penjajah. Sedangkan Anda yang merasa belum merdeka, bisa speak up dengan leluasa, masih bisa makan dan tidur dengan pulasnya tanpa mendengar suara ledakan senjata. Intinya, silahkan berkreasi, tapi jangan menyebar provokasi. Jikalau masih ada rakyat yang kurang mampu, pemerintah pusat sedang berusaha mengentaskan kemiskinan secara bertahap. Dan bukan sekaligus. Indonesia ini negara besar dan luas, jadi tidak mungkin semua masalah kemiskinan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Apakah sampai di sini Anda sudah paham? Tapi kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih.